Rubicon. Mobil yang akhir-akhir ini jadi sorotan gara-gara kasus penganiayaan yang dilakukan seorang putra pejabat pajak. Anda pasti sudah tahu tentang kasus itu. Nah, Rubicon ini dikenal sebagai mobil sultan loh. Emang seberapa mahal sih mobil ini? Apakah lebih mahal dari Rolls-Royce atau BMW M4 CSL yang harganya tembus 4 miliar rupiah? Rubicon adalah varian dari mobil merek Jeep, bahkan subvarian. Jadi, Jeep adalah merek mobilnya. Nah, Jeep punya beberapa varian, antara lain Wrangler, Gladiator, dan Compass. Rubicon ini termasuk dalam varian Wrangler. Oke, di sini saya akan fokuskan pada Jeep Wrangler Rubicon. Rubicon memang bisa dibilang Jeep paling ikonik sejak varian pertama diluncurkan tahun 2003. Jeep sudah buka dealer resmi di sejumlah kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya dan Jakarta. Jadi bagi kaum berduit, nggak akan susah buat beli mobil ini, terutama Rubicon. Dilansir dari website resmi Jeep Indonesia, Wrangler Rubicon yang kini dijual di Indonesia keluaran paling baru adalah keluaran tahun 2021. Tapi sekali lagi, data ini bisa berubah sewaktu-waktu, karena bisa aja setelah video ini naik ada Wrangler Rubicon yang lebih baru lagi yang dijual oleh Jeep Indonesia. Jeep Wrangler Rubicon dibekali mesin DOHC Direct Injection 2.0L turbocharging mild hybrid dengan 4 silinder segaris dan transmisi otomatis 8 percepatan. Mesin ini juga dilengkapi dengan teknologi hybrid yang bernama General Global Medium Engine atau GME e-Torque. Dengan teknologi ini, Rubicon menjadi lebih bertenaga tapi hemat bahan bakar. Walaupun hanya berkapasitas 2000 cc atau tepatnya 1995 cc. Meski memiliki mesin yang lebih kecil, tetapi Rubicon sanggup mengeluarkan tenaga hingga 270 HP dan torsi 400 Nm. Bahkan tenaga yang dihasilkan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan mesin 3.0L V6. Rubicon juga terdiri dari dua tipe, yaitu 2 pintu dan 4 pintu. Untuk tipe 4 pintu memiliki kapasitas 5 kursi dengan dimensi panjang 4785 mm, lebar 1875 mm, tinggi 1869 mm, dan ground clearance 274 mm dengan velg alloy 17 inci. Sedangkan untuk tipe 2 pintu memiliki kapasitas 4 kursi dengan dimensi panjang 4237 mm, lebar 1875 mm, tinggi 1869 mm, dan ground clearance 274 mm dengan velg alloy 17 inci. Fitur-fitur di bagian eksterior sudah lengkap friends, baik itu tipe 2 pintu maupun 4 pintu, antara lain spion lipat elektrik, kaca spion elektrik, antena terpadu, wiper kaca belakang, lampu kabut depan, tangki bahan bakar diletakkan di tengah, serta adjustable headlights. Lanjut ke interiornya. Dashboardnya dibuat tegak dan hampir seluruhnya rata. Kemudian dilengkapi oleh 2 layar. Satu layar untuk kebutuhan informasi bagi pengemudi dengan ukuran 7 inci dan 1 layar lagi untuk hiburan pengendara dan penumpang, yaitu menggunakan MID full color yang ukurannya 8,4 inci. Kedua layar itu sudah menggunakan layar sentuh. Tambahan info,
Layar untuk hiburan dilengkapi dengan sistem Uconnect yang bisa dikoneksikan dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Layar sentuhnya juga sudah dilengkapi dengan fitur pinch to zoom. Sedangkan layar 7 inci untuk pengemudi sudah dilengkapi dengan digital cluster display, sehingga pengemudi bisa mengaturnya sesuai selera. Layarnya juga sudah full color dan dilengkapi sistem navigasi yang terperinci. Tombol start stop engine juga sudah disematkan. Selain itu ada passive keyless entry, keyless go, serta setir dengan model teleskopik. Fitur konektivitas seperti USB port Type B, USB Type C, serta ada power outlet ekstra di jok belakang. Mobil ini juga sudah dibekali sistem audio yang mumpuni, yaitu Audio Alpine Premium System, amplifier 552 watt, 12 channel, 8 speaker dan subwoofer yang diletakkan di bagian belakang mobil. Kalau joknya sih sudah jelas ya, nggak usah dijelaskan lagi. Jok dari Rubicon ini pastinya dibuat dari bahan kulit. Ada fitur spesialnya friends, yaitu interiornya dilengkapi fitur Active Noise Cancellation yang bisa meredam suara dari luar. Kenapa bisa gitu? Karena pakai kaca akustik, yaitu terdiri dari 2 atau lebih kaca yang direkatkan dengan membran akustik. Membran akustik inilah yang menjadi peredam suara, sehingga Anda akan nyaman dengerin musik, nonton film, atau ngobrol-ngobrol di dalam mobil tanpa ada gangguan noise dari luar. Fitur lainnya, tenang aja, antara lain AC, ada pemanasnya juga loh, cup holder dan bottle holder, sampai fitur keamanan seperti central locking, anti-thief device, power door locks, airbag, engine immobilizer, blind spot monitoring, rear park assist system, dan fitur keamanan lainnya. Wrangler Rubicon dibanderol mulai harga 1,7 sampai 1,85 miliaran rupiah. Nah, sekarang saya akan coba analisis kenapa Rubicon cukup laris manis di Indonesia. Padahal harganya mahal loh. Bahkan yang terbaru nih, data dari Jeep Indonesia di pameran Indonesia International Motor Show atau di pameran IIMS 2023, Jeep Rubicon terjual lebih dari 50 unit. Nggak cuma itu, sejak awal tahun 2023, Jeep Indonesia juga sudah sukses menjual hingga 100 unit Rubicon loh. Oke, tapi sebelumnya saya disclaimer dulu, kalau ini adalah opini pribadi saya, jadi nggak ada tendensi atau pengaruh dari pihak manapun atau dari pihak tertentu. Oke, yang pertama, karena prestis. Ketika orang kaya bisa beli mobil mahal buatan Amerika, misalnya Rubicon ini, apalagi yang diinginkan kalau bukan pengakuan, sehingga prestis mereka akan meningkat. Kedua, kualitas. Nah, ini seringkali kalau yang beli orang kaya dan dia paham dunia mobil. Sebagai informasi, Jeep Wrangler Rubicon menjadi kendaraan yang paling mumpuni yang pernah diproduksi oleh Jeep. Belum lagi fitur-fiturnya yang melimpah. Berarti memang kualitas mobil ini super jempolan. Ketiga, bisa di segala medan. Rubicon memang model mobil tangguh yang cocok buat adventure. Tapi karena modelnya ada sentuhan sporty dan elegan, mobil ini cocok juga digunakan di jalanan kota alias mobil sehari-hari para orang kaya. Keempat, harga jual kembalinya cukup tinggi. Rubicon cocok buat investasi karena meskipun harganya selangit, tapi peminatnya banyak. Maka kalau dijual lagi, apalagi yang edisi khusus, harga jualnya bisa tinggi.
Gimana? Bercita-cita pengen beli Rubicon? Kalau dari sudut pandang saya nih, jelas saya pengen punya suatu saat nanti. Terima kasih udah nonton, like, komen, dan subscribe. Dan juga mohon maaf kalau ada data atau kata yang mungkin tidak sesuai atau ada kesalahan. Sampai jumpa.